makan dulu. Gimana kabarnya? Sudah sarapan? Alhamdulillah sudah. Ada yang berasal dari mana? Dari Dogo. Dokomo. Dari Dokomo dari Daerah Sumberan. Sekarang kelas berapa? kelas 3. Kelas 3. Berarti hampir lulus. Kalau orang tuanya di rumah kerja apa sekarang? Kerja petani. Petani. Mayoritas kalau di desa Dokomo biasanya petani. Tani apa? Ya tadi kayak padi. Sampai enggak saling bantu gitu. Ya sering juga pas panenan tuh apa? Panennya tuh kan panen. Jadi sering bantu. Kalau ibu gimana? Ngomong-ngomong kesehariannya adik itu di sekolah itu Sekolah seharian tuh ya belajar, itu baca pelajaran, walaupun sih baca buku. Ya, biasanya tuh dari buku. Orang teman-teman gitu. kalau di rumah Nggak ada di rumah ya duduk, HP gitu, bantu orang tua. sebelumnya nama adik siapa? Harus. Faruk ya, berarti bisa dipanggil Faruk. Untuk adik tahu kan maksud saya di sini untuk mengadakan ini. Jadi di sini kami dari kampus Universitas Islam Jember ada tugas dari dosen kita untuk melakukan konseling individu. Belum tahu kan apa belum pernah mengikuti konseling individu? Belum ya, berarti belum paham. Jadi konseling individu itu merupakan suatu proses yang mana si konseling itu mencurahkan semua isi permasalahannya, baik itu permasalahan pribadi maupun permasalahan keluarga gitu, yang membuat adik itu malas untuk belajar gitu. Ke siapa? Ke konselor. Jadi kedudukan adik di sini yaitu selaku konseling dan saya selaku. Untuk apa? Yaitu bertujuan untuk mencari solusi untuk mengatasi permasalahan. Bisa dipahami. Dan di dalam konseling ini ya, itu kita harus menjaga kerahasiaan. Jadi hanya kita berdua yang tahu. Jadi habis keluar dari kelas tidak boleh ngomong sesuatu. Baik itu keluarga kita sendiri, itu tidak. Yang kedua, adik harus terbuka. Artinya curahkan semua isi adik. Permasalahan yang dialami baik itu dengan teman dan keluarga itu curahkan. Dan yang ketiga itu adik datang ke sini harus sukarela. Artinya bukan karena terpaksa ataupun disuruh kayak gitu. Bisa dipahami? Lanjut. Ngomong-ngomong permasalahan yang adik Faruk ini sering alami ketika sekolah itu. Ya pas sekolah keluar kelas jam pelajaran. Berarti kalau di sekolah sini kalau masalah rokok masih belum di sini ya? Ya memang di sekolah itu kan seharusnya tidak merokok. Berarti termasuk pelanggaran. Untuk masalah yang kedua, Kerja juga gitu kan, jadi memang nanti lebih lompat, jadi dapat berbagi juga. berarti permasalahannya itu ada dua ya. Yang pertama sering merokok dan yang kedua jarang ada sepeda. Untuk masalah rokok itu sampean apa memang kecanduan apa memang ikut-ikutan teman? Memang kalau itu biasa merokok Asal usul kok bersama itu dari apa? dari teman juga dari Berarti ikut-ikutan ya pertama kali. jadi kita Terus tindakan adik ini untuk mengatasi pelanggaran kan terus pelanggaran itu kan? Itu apa? ya memperbaiki diri, sadar diri kalau sekolah itu salah. Kalau menurut kakak sendiri ya, soalnya saya juga pernah pecandu rokok. Tapi sekarang juga pecandu rokok. Ya sama. Kalau solusi yang pertama, sambian itu kurangi.
Artinya kalau biasanya satu hari itu merokok 5 kali, kurangi 3. Kalau buat 2 rokok satu hari, kebiasaannya kurangi lagi. Insya Allah dalam 1 bulan. Untuk yang masalah yang kedua, jarang mengerjakan tugas. Terus yang menyebabkan ada itu jarang mengerjakan tugas itu apa? Ya, malas ada, kadang malas bekerjain. Itu faktor dari siapa? Apa memang biasanya kan kalau malas belajar itu ya karena faktor orang tua sering marah, itu biasanya itu. Ada Sekarang kelas berapa? Oh, benar, biasanya kalau kelas 3 itu kebanyakan hampir banyak hujannya, baik itu hujan dari teman, kelas belajar dan lain sebagainya. Untuk tindakan adik ke depannya itu seperti apa untuk mengatasi malas belajar? ya berusaha untuk belajar lebih lagi. Macam media juga tuh setiap hari harus belajar per hari biar bisa tidak bosan lah buat media. Apa memang yang membuat adik itu merasa atau memang dari guru kurang jelas atau Memang dari diri sendiri. memang dari sendiri? Kalau guru jelas ya. Terus masalah yang lain mungkin ada ya, masalah apa itu enggak ada, cuma yang 2 ini. Jadi kakak di sini akan memberi pesan positif kepada adik. Jikalau dalam 1 minggu ke depan jika adik itu mengalami perubahan, kami mengurangi rokok dan sering belajar gitu, nanti sama kakak akan tak kasih hadiah. Hobi adik apa di rumah? Ya, kalau game enggak minat. Game ya cuma apa ya? Waktu luang aja. Kayak ada waktu luang game. Biasanya game apa itu? Game. Ya nanti kalau semisal adik mengalami perubahan ya dalam 1 minggu nanti sama kakak akan kasih hadiah yaitu buat saya. Larang pakai lari. Untuk masalah yang lain memang enggak ada. Ibu mulai coba. Untuk solusi masalah yang kedua yaitu malas belajar. Solusi yang paling terbaik kalau menurut saya ya, yang pertama itu berteman dengan teman yang lebih dekat. Karena kalau kita sudah karena faktor yang paling berpengaruh perubahan di kalangan kita itu dari teman. Karena akan ada kata-kata seperti itu, jadilah kerikil di antara beras. Artinya meskipun kita tidak tahu atau dikenal pemahaman kita jauh dengan teman kita harus sering berkomunikasi atau sering berkumpul dengan orang yang memang lebih pintar. Gunanya apa? Biar kita dapat pengalaman baru dari mereka. Atau sering kumpul sama guru, sering-sering sharing. Dan untuk solusi kedua yaitu tingkatkan membaca. Karena membaca itu dapat menambah wawasan kita. Gimana perasaan nanti setelah melakukan pendidikan? Senang, biasa aja gitu. Senang dapat tambahan. Wah, kita lebih lagi. Untuk kan sekarang kan sudah kelas 3 ya. Apa ada pandangan untuk ke depan? Jangan Kerja, nggak mau meneruskan ke universitas itu. apa ya? Beda niatan emang mau kuliah. Berarti itu termasuk permasalahan juga. Yang memang mau kerja dari diri sendiri. Rencananya mau kerja apa? Apa kerja di rumah apa gimana? Enggak jadi bisnis cokil. Enak nih kalau sampean memang memiliki kemampuan kayak polisi ya atau brimob saya lanjutkan di perguruan tinggi di daerah UNED. Makanya kalau sudah lulusan UNED di jurusan polisi itu enak.
soal gaji sudah tidak ditanyakan lagi di besar. Iya, di UNED juga ada. Kalau dan kesimpulan dari kegiatan ini apa yang ada paham? Dari kegiatan yang didapat nanti itu apa saja? Berlaku Punya pandangan buat wilayah ini buat ada ini punya berapa saudara? 4. Ini ada nomor bungsu. Berarti kalau yang 3 sudah berkeluarga belum? Berarti sampean itu termasuk bagus. Mungkin cukup ini aja deh. Nanti kalau sampean sudah mengalami perubahan dalam waktu karena kalau masalah rokok itu kalau 1 minggu itu nggak bisa minimal itu biasanya untuk malas belajar biasanya 2 bulan ke depan insya Allah sudah lebih meningkat. Jadi karena waktu sudah mepet mungkin konseling kita akan dilanjutkan untuk pertemuan. Sampean bisa apa sih? Bisa ya, insya Allah tanggal sekarang tanggal berapa? tanggal 20. Insya Allah sekitar tanggal 10 Desember kita laksanakan. Cukup sekian, terima kasih ya Dek. Mari. Ya.